ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Isya Afrianti dan kali ini kita masih dalam debat properti. Pastinya ini adalah sebuah debat yang melibatkan seluruh stakeholder properti di tanah air dengan tema kepemilikan properti asing di Indonesia. Seperti apakah pro kontranya dan juga bagaimanakah isu-isu yang terjadi seputar kepemilikan properti asing di Indonesia? Kita langsung saja lihat tayangan berikut ini. ini dipersembahkan oleh Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Isya Afrianti dan kali ini kita masih dalam debat properti. Pastinya ini adalah sebuah debat yang melibatkan seluruh stakeholder properti di tanah air dengan tema kepemilikan properti asing di Indonesia. Seperti apakah pro kontranya dan juga bagaimanakah isu-isu yang terjadi seputar kepemilikan properti asing di Indonesia? Kita langsung saja lihat tayangan berikut ini. Indonesia, negara ini terus berkembang pesat. Laju pertumbuhan ekonomi yang begitu masif menjadikan Indonesia sebagai surga para pemodal dan pekerja asing. Hitung-hitungan kasar yang beredar, jumlah pekerja asing yang tinggal di negeri ini kurang lebih 70 ribuan orang. Inilah pangsa pasar baru bagi bisnis properti yang juga tengah naik daun bersamaan dengan terus membaiknya perekonomian Indonesia. Itu belum termasuk para ekspat yang menghabiskan uang untuk menjalani masa tua di negeri tropis Indonesia. Apalagi semua tahu bahwa selama ini devisa sektor properti lebih banyak lari ke luar negeri. Beberapa pengamat berandai-andai 10% saja dari jumlah pekerja asing itu yang berniat membeli properti di sini, tentu ini adalah sumber devisa yang nilainya tidak main-main. Persoalan ini kemudian ramai diperbincangkan. Bukan apa-apa, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang kepemilikan rumah tempat tinggal oleh orang asing di Indonesia menyatakan, orang asing hanya boleh memiliki satu unit rumah tinggal dalam waktu paling lama 25 tahun. Dengan kata lain, orang asing hanya boleh memiliki hak pakai terhadap properti yang mereka beli. Pada akhirnya, hak pakai ini tidak terlalu menjadi pilihan bagi orang asing, meskipun sebenarnya secara hukum sama dengan hak guna bangunan. Dalam perkembangannya, banyak juga properti yang telah beralih menjadi milik orang asing dengan berbagai cara yang tidak sah secara hukum. PP 41 tahun 1996 memang belum memberikan pembatasan-pembatasan yang jelas mengenai kepemilikan properti untuk orang asing. Peraturan ini belum sepenuhnya diatur untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkannya. Four-track strategy, pro-growth, pro-job, pro-poor, and pro-environment economic development strategy. Nah, oleh karena itu, pemerintah juga harus pro bisnis. Nah, di situ saya dikritik, salah. Presiden kok pro bisnis? Presiden harusnya pro rakyat. Nah, ini persoalannya ini. Jadi dikira bisnis itu bukan rakyat, Ray bukan rakyat, investor bukan rakyat. Percayalah, masa depan ekonomi kita termasuk sektor perumahan juga akan makin baik. Yang penting kita mohon pertolongan Allah dan mari kita bekerja sekeras mungkin bersama-sama. Beberapa kalangan menyebut jika keran kepemilikan properti oleh orang asing dibuka, maka akan mendorong terjadinya bubble atau lonjakan harga properti di Indonesia, yang pada gilirannya membuat masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit membeli rumah karena harga semakin melangit. Bagaimana tanggapan pihak-pihak yang pro dan kontra dalam hal ini?
Memang kita sudah lihat sedang ramai dibicarakan bahwa beberapa kalangan menilai orang asing ini tidak sepantasnya menguasai properti di Indonesia. Sebagai sebuah pro kontra yang akan kita bahas di perdebatan pagi hari ini, dan langsung saja untuk memimpin debat kali ini saya akan serahkan floor kepada moderator kita pagi hari ini, Bapak Ali Pranghanda. Saya langsung persilahkan. Terima kasih. Kita akan mulai segera, dan aplaus satu kali lagi sebelum kita mulai debat hari ini. Terima kasih dan silakan Pak Ali. Oke, kita mulai sesi pertama. Di sini saya dan Pak Indra Utama sebagai moderator. Jadi kalau moderator berhak untuk meng-cut pembicara, ya, atau mengalihkan ke pembicara lain, dan mohon maklum dari para narasumber. Yang pertama kami perkenalkan lagi Pak Erwin Kalo, ini pakar hukum properti, spesialis properti, udah banyak ratusan proyek di masalah hukum segala macam. Oke, berikan aplaus dulu kita. Kemudian ada Pak Fahri Francis dari Komisi 5 DPR RI, ya mungkin ini berkepentingan langsung Pak, karena kita sudah lama nih belum juga muncul, ya kan, masa kepemilikan asing. Kemudian ada Profesor Maria, ini pakar hukum, ini guru besar juga dari Universitas Gadjah Mada, Bu, ya. Pak Teguh Satria, ini Presiden FIAPSI for Asia Pasifik. Mungkin kita juga menunggu juga bersama dengan Pak Teguh. Sampai saat ini belum muncul juga masa kepemilikan asing. Kita sempat talk show di beberapa TV juga tahun lalu, ya, tapi sampai sekarang juga belum jelas. Kemudian ini tokoh nasional kita, Pak Permadi, sarjana hukum, mewakili YKI, Pak, ya. Iya, ini sangat ditunggu-tunggu komentarnya. Makasih Pak. Kemudian kita berikan aplaus untuk semua narasumber. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, membuat hatinya kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati, agung pada mara untuk harmoni. Bersama kami, agung pada mara untuk harmoni. Sandiaga, gairah dan asa nyala dalam detakku. Suzuki R3, your excitement. Plak hitam, kulit belang, kering dan pecah-pecah adalah akibat paparan sinar matahari. Indonesia adalah negara tropis, penuh tapir surya yang tepat untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya Nonton anak-anak zaman kecil dulu dari Mas Kawan ya. Ada 3.000 anak nggak ya? Kekerasan yang dialami anak-anak di dalam rumah. Malam nanti sampai jam 10 udah capek, nggak belum makan-makan lagi, boro-boro kadang mau ke gym. Juga ada 10 juta tetap aja, kok kayaknya kurang. Saya buka pertanyaan kepada Pak Erwin Kalo nih Pak. Jadi setiap narasumber berhak mengomentari narasumber lain, tapi di sisi lain moderator berhak meng-cut juga. Oke. Untuk Pak Erwin Kalo mungkin kita minta penjelasan Pak. Sebenarnya di Indonesia itu diperbolehkan nggak asing, warga negara asing itu untuk membeli? Ini membeli pun mempunyai istilah. Membeli atau menghuni, mungkin bisa Pak Erwin kalau jelaskan. Silakan Pak. Apa salahnya kalau misalnya warga negara asing beli properti di Indonesia? Masalahnya di mana? Yang jadi masalah kan katanya hanya boleh hak pakai, betul kan? Tidak boleh hak milik dan HGB. Loh emang kenapa kalau orang asing cuma hak pakai? Ngapain dia punya hak milik? Nggak ada masalah sebenarnya.
Ya, nah tetapi satu hal bagi saya adalah ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu keberpihakan kepada rakyat. Ya, kalau landed house atau tanah, saya juga kurang sependapat kalau warga negara asing bisa membeli tanah. Karena apa? Akan terjadi free trade competition, sehingga rakyat kita tidak mempunyai akses atau daya beli untuk membeli tanah itu. Bayangkan saja, jangankan di luar Jawa, di Cariu aja masih ada 20.000 per meter. Kalau 20.000 per meter, orang punya 10 juta US, berapa desa dia bisa beli? Harusnya ada kontrol di sini, ya kan? Kalau dia PMA, dia bisa HGB. Tetapi kalau PMA ada syarat-syaratnya, dia harus membangun suatu usaha, iya kan? Jadi saya kira tidak ada masalah. Nah, sebaliknya, mungkin kita batasi untuk masalah aspek hukum, Pak. Dasar hukumnya ada nggak? Mungkin tadi PP 41, mungkin Bapak. Nanti Ibu Maria itu dasar hukum, kan? Tetapi yang jelas semua juga tahu bahwa warga negara asing boleh memiliki tanah yang berstatus hak pakai. Itu semua orang tahu itu, ya. Nah, maksud saya kesalahan pemerintah lagi nih, lagi-lagi hak pakai sudah di backup 20 tahun dan bankable. Kenapa ini tidak disosialisasikan sehingga hak pakai itu seakan-akan anak tiri daripada HGB? Ini kan yang harusnya disosialisasikan. Dulu memang hak pakai itu cuma 10 tahun dan non bankable, ya kan? Harusnya kan sekarang, tapi sosialisasinya tidak ada. Kalau misalnya hak pakai, kenapa tidak? Nah, sebenarnya debat ini bukan terlambat. Sebaiknya sebelum undang-undang rumah susun yang baru disahkan, di dalam undang-undang itu saya mengusulkan bahwa untuk rumah susun dibangun di atas hak pakai. Toh, tidak ada masalah kalau itu. Iya kan? Kenapa bisa muncul pro kontra? Kalau memang tidak ada masalah. Pro kontranya ini kan antara pasar, bahwa kalau hak pakai itu tidak marketable, tidak bankable. Itu kan masalahnya. Sudah bankable dan sudah 20 tahun. Jadi sebenarnya tidak ada satu ini masalah sosialisasi tentang hak pakai aja. Oke, mungkin sebelum lebih jauh, mungkin kita mau tahu dulu nih dari Profesor Maria ini, dasar-dasar hukum kepemilikan properti asing itu seperti apa? Ya, silakan Bu. 52 tahun yang lalu, Undang-Undang Pokok Agraria pasal 42 itu sudah menyebutkan bahwa orang asing, warga negara asing dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, pasal 42, boleh mempunyai tanah dengan status hak pakai. Nah, kalau tadi Erwin mengatakan ini orang menganggap tidak bankable, itu bagi saya juga agak aneh, bahwa bank tidak mau menerima jaminan untuk utang tanah dengan status hak pakai, sedangkan di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, hak pakai yang diberikan di atas tanah negara itu dapat menjadi objek hak tanggungan. Why so? Kenapa? Ini sebetulnya ada semacam kegalauan. Kenapa sih hak pakai itu umurnya kok cuma 25 tahun? Di dalam UU-PA memang belum diatur, benar Erwin, praktek di DKI dulu 10 tahun. Tetapi di dalam PP 496 tentang HGU, HGB dan hak pakai, di situ eksplisit disebutkan bahwa hak pakai itu umurnya 25 tahun. Perpanjangan 20, pembaruan 25. Yang dipermasalahkan itu sering adalah membandingkan. Kalau di negara tetangga itu kenapa ya boleh 999 tahun secara teoritis? Ya karena di negara lain itu menganut sistem yang berbeda. Sistem hukum pertanahan kita berdasarkan pada hukum adat. Sistem-sistem di negara jiran itu dasarnya adalah hukum Anglo-Saxon. Mau ke Australia, mau ke Malaysia, mau ke Singapura, mau ke Filipina, ya di sini sama. Di sana hanya dua macam hak, yaitu estate
fee simple estate. Jadi nggak perlu ada 70 tahun, 50 nggak perlu dengan kondisi saat ini. Sekarang mau 70 tahun masalah di dalam perkara 2122 PUU 5 Romawi 2007 pasal 22 Undang-Undang tentang penanaman modal yang menyebut bahwa HGU 95 tahun, HGB 80 tahun, hak pakai 70 tahun otomatis itu sudah ditumbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mengapa demikian? Tanah itu adalah hajat hidup orang banyak. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau begitu fungsi kontrolnya ada di mana? Di samping itu berpotensi juga mengambil hak ekonomi dari rakyat. Kalau ada kepastian dari pelaku bisnis bahwa diperpanjang itu aman dan waktu Prof. Maria menjadi wakil BPN pasti diperpanjang. Ibu pernah bilang gitu kan? Kalau bisa diperpanjang di muka, ya kan? Begini loh, kalau kita bilang bahwa itu perpanjangan, tidak automatically kalau sudah habis langsung hak keperdatannya hilang. Ini mereka pikir kalau saya investasi industri berat break even pun 30 tahun cuma 25, jangan-jangan nanti pemerintah. Jadi pemerintah harus meyakinkan bahwa walaupun perpanjangan itu pasti dan Anda tidak hilang. Setelah perpanjangan 2 kali ada pembaharuan. Maksud saya di sini pemerintah yang ambil prakarsa meyakinkan bahwa walaupun 25 tahun pasti tak perpanjang. Dan ingat, sertifikat itu atau umur tanah itu adalah administrasi loh, pendaftaran tanah, bukan hak. Jadi walaupun sertifikat saya HGB saya habis, tidak automatically hak keperdatan saya hilang. Kami dari Harian Bisnis Indonesia yang telah selama 26 tahun menggeluti informasi bisnis dan ekonomi termasuk di bidang properti, belakangan memilih Indonesia Property Watch untuk melaksanakan berbagai training di bidang jurnalistik dan di bidang wealth management khususnya di bidang properti. Motivation skuter pertama di Indonesia dengan super fuel injection, lebih irit, lebih responsif. Let's do it! Saatnya berubah. Ini sikap gue, Suzuki Lens. Sporty motornya, sporty sikapnya. Sejak pakai Next, nggak ada cat terlambat. Gesit, grip asik, lincah dan bertenaga, sangat gesit dan irit sekali. Ingin pilih antara mobil apa gitu? Nah, naksir deh pokoknya. Suzuki Lens. Warga di Serang, Banten diwarnai kericuhan. Unjuk rasa memprotes pemberian pasir di laut. Akhirnya menemukan transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar rupiah dalam pengelolaan dana haji. Berkali-kali ini ada rilis mengejutkan dari PPATK. Berarti kemudian sudah terjangkau. Betul banget, itu kan udah besi-besi ternyata setelah tim namanya korupsi apa kan semua ada semua. Prediksi di 2013 ini sebagai tahun politik bagi Indonesia dilakukanlah segala cara ya, dan makanya melakukan korupsi politik. Masih ada satu tahun politik besar yang masih belum siap. Yang melakukan korupsi itu bukan rakyat jelata yang tidak punya. tentunya tidak mungkin. Gimana Pak? Kelihatannya dari teman-teman hukum masalah itu tidak ada masalah. Bukan. Aturannya tidak ada masalah. Sosialisasi yang bermasalah, Iya. pemerintahnya yang bermasalah karena nggak ngerti dan tidak mau melaksanakan. Solusinya sudah diberikan sama Prof. Maria itu berapa tahun yang lalu sudah ada itu. Perpanjangan di muka sudah ada, bayar di muka, kita dapat cash di muka sudah ada, cuma tidak ditindaklanjuti. Kalau Prof. Maria jadi kepala BPN mungkin ditindaklanjuti. Prof. Maria jadi kepala BPN. Komentar Pak. Ya, terima kasih. Menarik ini memang Pak Ali. Saya hanya mau mempertegas yang barusan. Dalam pasal 48 PP 40 tahun 96 itu dikatakan beginilah persisnya yang barusan disampaikan. Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan
dan pembaharuan hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dapat dilakukan sekaligus dengan pembayaran uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan. Jadi artinya kalau mau dikeluarkan itu sekaligus SK-nya 70 tahun. Ya, 25 dibayar perpanjangan. 25 SK-nya 70 tahun. Haknya, sertifikatnya nanti didaftar lagi setelah habis. Nah, itu. Kalau setelah 70 tahun Republik ini belum berusia 70, saya tidak tahu karena tidak diatur. Tetapi persoalannya bukan itu, Pak Indra. Persoalannya begini, semua yang dikatakan Pak Erwin sama Ibu Maria tadi benar. Persoalan bagi kami pelaku adalah tadi diusulkan oleh Pak Erwin itu yang benar. Kalau kita membangun apartemen di atas tanah hak guna bangunan, asing tidak boleh beli. Kalau kita bangun supaya tidak ada dualisme. Kalau yang sekarang menjadi masalah itu karena kalau bangun hak pakai, domestik nggak mau beli, kalau mau guna bangunan, asing tidak boleh beli. Sebelum ke Pak Permadi nih, dari Pak Fahri mungkin gimana tanggapannya Pak? Apa udah masuk belum usulan apa tadi? Menurut saya itu tidak perlu sampai ke DPR. Itu surat keputusan kepala badan pun bisa menurut saya gitu loh. Jadi tidak perlu ke DPR. Kalau memang mau ini, yang saya ingin tegaskan, jadi yang kita persoalkan sekarang itu bukan boleh atau tidak orang asing beli, perlu peraturan baru agar boleh beli. Dari tahun 96 juga sudah boleh. Atas pembatasan seperti itu mungkin mesti sampai DPR kali Pak ya? Tidak perlu juga. Tidak perlu, menurut saya itu cukup peraturan menteri dan lain sebagainya. Kalau diatur peraturan menteri misalnya yang boleh diatur apa namanya, yang boleh dibeli orang asing misalnya yang harganya $200.000 ke atas dan lain sebagainya. Nah ini tentu kita atur untuk melindungi kepentingan rakyat yang lebih kecil dan lain sebagainya. Jadi yang kita butuhkan jadinya apa? Yang dibutuhkan yang pertama konkretnya bagi kami pelaku ketegasan tadi. Kalau bisa keluarkan peraturan entah apa bentuknya bahwa strata title hanya hak pakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kita lebih kompetisi dimungkinkan surat keputusan tadi dikeluarkan sekaligus 70 tahun karena kita akan bersaing dengan negara-negara lain yang bahkan bisa hak milik maupun 999 atau 99 tahun. Nah, aturan berikutnya kita bicarakan untuk melindungi kepentingan rakyat dan lain sebagainya. Oke, mungkin Pak Fahri nih mau menanggapi nih. Dalam draft yang disampaikan oleh DPR itu berbunyi orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara sewa berdasarkan perjanjian tertulis dan pemegang hak atas tanah di atasnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Erwin tadi dengan Prof. Itu konsep pemikiran kita. Tetapi apa yang disodorkan oleh teman-teman pemerintah, dan saya kira saya setuju bahwa ini persoalannya bukan ada di aturannya, persoalannya ada di pemerintah. Tidak ada ketegasan. Bahkan di situ pemerintah menambahkan hanya 2 kata. Tetapi 2 kata ini membuat perdebatan kita begitu panjang, yaitu orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara sewa atau memiliki. Atau memilikinya, ini yang menjadi persoalan besar bagi kita. Padahal sudah dikunci dalam undang-undang pokok agraria tadi Prof sudah sampaikan. Dan aturan-aturan berkaitan dengan kepemilikan orang asing juga sudah dibuka dalam undang-undang pokok agraria itu. Rumah 13,6 juta tahun 2010 ya betul. Ya, itu data yang kemarin kita kembangkan. Artinya bahwa dikembalikan lagi rancangan undang-undang kita itu keberpihakannya kepada siapa? Sehingga kita akhirnya memutuskan dengan perdebatan yang ada, kita juga punya data-data berkaitan alasan-alasan kenapa kita akhirnya tidak memberi kesempatan ruang untuk memiliki. Kita punya data. Saya akan bukakan sebentar kalau memang ini perlu dibukakan. Tapi intinya bahwa akhirnya apa disampaikan Pak Erwin tadi dengan Prof bahwa ya diberikan hanya untuk hak guna pakai saja. Hak pakai. Saya mau tahu tanggapan dari Pak Permadi juga Pak.
Sampai jauh ini gimana Pak Pandi ngelihatnya? Apakah memang ini tidak pro rakyat atau gimana? Atau batasan apa yang semestinya di ini ya? Apa mungkin subsidi lah seperti gitu ya? Dari asing ke masuk ke Indonesia Pak? Konstitusi tegas mengatakan bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi semua harus taat pada hukum. Dan hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa. Harus sesuai. Nah, tolonglah. Konstitusi kita semua untuk rakyat. Undang-undang ini semua untuk rakyat. Asing tidak boleh mempunyai kepemilikan. Itu masih berlaku. Tetapi saya tahu, maaf, perusahaan nasional, perusahaan asing, bahkan negara asing mempengaruhi undang-undang yang terbit di Indonesia. Terbitlah undang-undang untuk kepentingan asing yang bertentangan dengan undang-undang dasar, bertentangan dengan undang-undang sebelumnya yang masih berlaku. Kalau hak milik dibolehkan, orang asing kan boleh beli tanah seluas-luasnya. 2 desa pun dia sanggup membeli, 3 desa pun dia sanggup membeli. Karena dengan undang-undang yang ada, asing boleh memiliki dengan hak pakai, tidak masalah untuk Pak Permadi ya. Saya dapat menyetujui. Cuma tadi saya sempat ada dikit nih Pak Indra, masalah jual beli pulau nih. Ya. Ya, lagi itu sempat bahas juga ada pulau. Tanggapan dari Pak Fahri gimana Pak? Apa betul ada yang beli pulau asing ya? Bahkan negara asing beli pulau gitu Pak? Apa memang legal gitu? Tapi intinya adalah bahwa bagaimana kita taat terhadap undang-undang yang ada, taat pada aturan-aturan yang ada. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan undang-undang aturan itu adalah persoalannya bagaimana ya kita bisa menilai kinerja pemerintah sendiri. Dan itulah kenapa dalam pembahasan ini pro kontra kita dengan pemerintah. Ya gini. Di sini pro semua. Ya jadi begini. Pak Teguh, pertanyaannya oleh teman-teman pengembang, oleh teman-teman penghuni semuanya juga pada saat pembahasan kita sudah mendapatkan gambaran sebenarnya bahwa persoalannya itu adalah persoalan yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Tapi kenapa harus ngotot untuk ini persoalannya ini satu kata aja, memiliki dalam pasal pembahasan undang-undang itu seperti Pak Permadi katakan itu membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 tahun. Jadi persoalannya di sini adalah kenapa harus ngotot untuk diberikan kata memiliki itu kan itu. Ini yang menjadi perdebatan kita. Sementara aturan-aturan kita sudah jelas berkaitan dengan pemilihan pulau dan sebagainya itu tidak ada aturan kita untuk memiliki. Di situ diberikan hak pakai aja. Itu. Oke, Pak Teguh. Kenyataannya ada yang seperti itu. Ya silakan. Pak Teguh silakan. Saya gembira sekali Pak. Jadi sebenarnya kalau saya simak tadi antara Pak Fahri dari Legislatif maupun Pak Permadi, ini tidak ada perbedaan dengan kami para pelaku, karena pada dasarnya hak pakai Bapak kan tidak masalah. Ini masalah bahasa Indonesia yang menurut saya bikin seru-seru Pak. Karena begini Pak, kata kepemilikan itu ada pada Undang-Undang Rumah Susun yang lalu 1685. Ini yang bikin kacau kita Pak. Orang dikeluarkanlah namanya sertifikat hak milik satuan rumah susun. Jadi terhadap unitnya dia mempunyai sertifikat hak milik satuan rumah susun meskipun tanahnya itu hak guna bangunan. Nah, jadi yang sekarang itu juga banyak yang bermasalah. Saya kan punya hak pilih, harus memperpanjang. Nah, barangkali kata-kata inilah ya. Jadi kata kepemilikan ini berbeda memiliki unit dan memiliki tanah. Sebetulnya penggunaan istilah itu secara teknis yuridis dan secara populer itu enggak nyambung. Kalau saya punya hak milik, saya punya hak GP, saya punya hak pakai, itu istilahnya adalah pemegang hak milik, pemegang hak guna bangunan, pemegang hak pakai. Enggak ada pemilik hak pakai, pemilik hak GP, enggak ada. Pemegang hak atas tanah, apapun hak atas tanahnya itu. Jadi siapa saya pemegang hak milik. Jadi kan ini lalu pemilik bukan pemilik, bagaimana? Semua itu pemegang, subjek hak atas tanah adalah pemegang hak atas tanah. Lalu saya nanti sebelum satuan rumah susun itu masalahnya begini,
pengertian strata title atau rumah susun itu memang unit itu dimiliki secara individual sekaligus bersama-sama. Oleh karena itu dia juga pemegang sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, bukan lalu pemilik, ya pemilik, tapi secara teknis dia adalah pemegang hak milik atas satuan rumah susun, walaupun tanah bersamanya bisa HGB, bisa hak pakai. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, membuat rumah kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati, agung pada para untuk harmoni. Bersama kami, agung pada para untuk harmoni. Indonesia Property Watch merupakan sebuah lembaga tentang properti dan juga advisory yang senantiasa melakukan rekomendasi dan strategi pengembangan proyek properti untuk sejumlah pengembang. Di tengah minimnya data informasi properti di Indonesia dan banyak juga data-data dari informasi yang salah di pasar, kami senantiasa melakukan research sebagai referensi untuk konsumen dan pelaku bisnis properti agar jangan sampai salah melangkah peluang. It's time for Taiwan. Kacau balau. Tetapi yang saya mau fokus kembalikan lagi ke tema kita ya, supaya tidak terlalu melebar. Kalau masalah kacau pasti Pak, tapi kenapa properti aja dipelototin? Coba yang lebih strategis lagi, perbankan kita dikuasai asing, lebih parah daripada properti nggak bisa dibawa pergi. Terus apa? Telekomunikasi kita asing, Singtel. Itu kan dua bidang yang sangat strategis. Ya, kalau bank kita dikuasai asing kan duitnya lari kemana gitu ya. Tapi oke lah, saya mau kembali ke sini. Sebenarnya dalam undang-undang kita itu sudah tidak ada masalah. Ya, pasal 33 juga tidak ada masalah. Saya bacakan. Ya, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya kan? Dipergunakan ini kan siapa yang mempergunakan? Bisa siapa saja, yang penting hasilnya diberikan kepada rakyat. Nah, kalau kata Pak Fahri tadi yang sensitif adalah kata memiliki, di undang-undang tidak ada asing bisa memiliki. Yang kata Prof tadi benar, pemegang hak. Namanya juga hak pakai. Mempunyai hak memakai, bukan memiliki. Jadi sebenarnya masalah ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau saya bisa coba. Yang buat masalah berarti pemerintah dong. Ya memang pemerintah. Itu saya baru mau bilang. Karena dalam pembahasan kita tidak ada masalah. Yang memunculkan kata memiliki itu dari pihak pemerintah. Yang memiliki itu cuma hak milik. Betul. Kalau HGB dan hak pakai bukan memiliki. Saya mau buka nih, ya. Dalam pembahasan kita itu muncul dari pemerintah, tetapi dari pemerintah sendiri antara departemen itu mengalami perdebatan. Begini, apa namanya? Seperti tadi kata Pak Permadi, beli pulau kecil dengan pulau besar sama aja, tidak ada bedanya. Sekarang kalau saya, ya, to the point,
Kan di sini kan masalahnya adalah hak pakai tidak bankable dan tidak marketable. Padahal secara aturan kan sudah ada. Tunggu. Maksud saya pulau dengan tanah biasa yang ada di Jawa sama aja, pulau juga kan. Tetapi begini, pembeliannya itu adalah kalau dia hak pakai, jadi gini. Kalau dia pemegang hak, dia beli terus menjadi hak pakai, masalah izin operasional dua hal yang berbeda. Dia mau bikin apa kan ada izin operasionalnya, itu di hold di izin operasional. Tidak masalah. Nah, saya cuma mau katakan gini. Kan pro kontranya ini adalah kan dari pelaku bisnis keberatan orang asing tidak bisa masuk. Cuma saya mau kasih tahu, orang warga negara asing itu bukan hanya semata-mata regulasi di bidang pertanahan. Nah, oleh karena itu saya kira itu tadi. Sekarang oke, undang-undang sudah terlanjur. Sekarang tugas pemerintah mensosialisasikan bahwa hak pakai ini nggak apa-apa, hak pakai ini bagus, hak pakai ini bankable dan marketable. Saya jamin perpanjangannya itu aja. Ibu Maria sudah memulai itu. Kasih SK 20 tahun, tapi dicicil sertifikatnya 25 ya toh? Nggak ada masalah sebenarnya. Karena pemerintahnya nggak mengerti. Ya, saya sependapat kalau pelaksanaannya Pak. Ya pelaksanaannya Pak. Sekarang begini Pak, pelaksanaan. Kita selalu ditipu rakyat. Katakanlah asing tidak boleh memiliki. Orang asing pinter. Pak Permadi gini. Untung Ya. saya bukan sarjana. Kalau apa namanya, ya kita kan bicara regulasinya ya. Kalau dikatakan Pak Permadi, saya bisa cerita 1001 macam modus operandi penyimpangan yang dibilang kawin dengan orang asing. Bisa belum tentu benar, bisa belum tentu aman. Yang istri itu dibikin, malah notaris yang saranin, bikin aja KTP tidak kawin. Yang biasa dibikin itu sederhana, dibikin KTP tidak kawin. Memang penyimpangan. Saya nggak bicara dua beliau itu, saya ingin menanggapi mengenai pulau ya. Ini juga perbedaan antara teknis yuridis dengan penerimaan umum. Orang beli pulau itu sebenarnya bukan beli pulau, lihat tata ruangnya. Tata ruangnya boleh untuk apa? Misalnya pulau itu boleh untuk resort misalnya ya. Itu mengajukan permohonan untuk memperoleh atau hak pakai atau apa kalau itu PT. Ya, kalau orang awam mengatakan beli pulau, tapi ini adalah pemberian hak atas tanah yang kebetulan bentuknya itu pulau. Ya dilihat tata ruangnya. Karena apa? Dalam PP 40 udah ada itu. Pemberian HGU, HGB atau hak pakai atas sebidang tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau berbatasan dengan pantai mestinya diatur dengan PP. Masalahnya PP itu belum ada. Kami dari Harian Bisnis Indonesia yang telah selama 26 tahun menggeluti informasi bisnis dan ekonomi termasuk di bidang properti, belakangan memilih Indonesia Property Watch untuk melaksanakan berbagai training di bidang jurnalistik dan di bidang wealth management khususnya di bidang properti. Motivation skuter pertama di Indonesia dengan super fuel injection, lebih irit, lebih responsif. Let's do it! Saatnya berubah. Ini sikap gue, Suzuki Lens. Sporty motornya, sporty sikapnya. Kan pulau atau berbatasan dengan pantai mestinya diatur dengan PP. Masalahnya PP itu belum ada.
kita coba masukan dari beberapa audiens. Mungkin yang pertama saya pikir ada teman-teman wartawan di belakang. Dari Koropera. Kemarin ada juga diskusi mengenai pemilikan asing, panjang lebar juga, ke HGB mentok, ke jangka waktu mentok gitu ya. Ujung-ujungnya kemarin ada satu gambaran bagaimana kalau one step dulu ya, hak pakai itu bisa bankable gitu. Satu step kecil aja kita jalankan gitu ya. Jadi asosiasi ini, RE, Kadin sama-sama ke BI minta bahwa bikin edaran BI bahwa hak pakai itu bisa dijadikan bankable. Kemudian yang kedua juga, asing ini kan punya manfaat Pak untuk masuk ke kita gitu ya, lapangan kerja, ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi yang MBR jalan Pak ya, yang asing juga dengan regulasi-regulasi yang aman juga jalan. Misalnya tetap hak pakai gitu ya. Tapi 70 tahunnya bisa diakomodasi dengan tadi Bu Maria bilang SK dan sebagainya gitu ya. Tapi juga kemarin Pak Maharso mengatakan zonasi gitu ya. Saya kira nggak ada nanti asing beli desa gitu Pak Parmadi, nggak ke situ gitu, pasti nggak mungkin lah. Jadi coba dulu di rumah susun dengan harga sekian, pajak sekian dan di 3 daerah itu gitu. Langkah pertama yang konkret gitu. Jadi bagaimana dengan saya masuk ke 3 pendapat itu. Terima kasih Pak. Ya mungkin satu lagi. Iya di sebelah Pak Ignas mungkin Pak Frans. Perkenalkan saya Fran Astani. Experience masa lalu di kontraktor, developer, kemudian juga property management, kemudian saat ini ikut sebagai bakal calon rektor UI, tapi saya bicara sebagai pribadi. Saya catat dari zaman dulu dikotomia antara praktisi, pengusaha dengan akademisi, dulu Prof. Budi dan sebagainya, ya Prof. Mariani guru saya juga. Jadi dikotominya adalah antara oke dibuka atau tidak dibuka, kan begitu ya. Kalau pengusaha ya maunya cepet-cepet dibuka, tentunya dapat margin gitu ya. UUD kan ujung-ujungnya duit gitu. Nomor 2, saya setuju Pak Erwin, sosialisasi tidak hanya sosialisasi hak pakai, tetapi juga sosialisasi merubah mindsetnya, harus disosialisasi tidak hanya hak pakainya, tetapi juga mindset dari landed house menjadi apartemen. Kan tadi dari media. Terima kasih, nama saya Cahya Gunawan dari Kompas. Sekarang ini kan perekonomian Indonesia ini lagi berada di golden time ya, artinya di masa keemasan. Jadi sebenarnya menurut saya lapangan kerja itu akan tetap terbuka, ada atau tidak ada kepemilikan asing terhadap properti. Yang jadi poin krusial itu adalah bagaimana pajak-pajak yang harusnya masuk ke ke kas negara tidak masuk ke orang-orang tertentu yang menjadi nomini, dibatasi dengan zona-zona itu di wilayah-wilayah tertentu yang khusus diperuntukkan untuk asing. Nah, pada saat yang bersamaan secara paralel pemerintah juga membuat regulasi bagaimana kompensasi atau semacam cross subsidi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti Bapak dari anggota DPR katakan itu harus jelas. Jadi jangan sampai instrumen kebijakan untuk kepemilikan properti untuk asingnya sudah deliver, tapi kemudian kebijakan untuk menyediakan rumah yang layak dan terjangkau untuk MBR justru kedodoran gitu. Jadi menurut saya itu harus seimbang gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Dari Pak Erwin mungkin. Saya pikir nggak apa yang dikatakan sama ya. Cuma tadi dari Pak Ignas saya masalah zonasi perlu nggak perlu ya, karena bagaimana kita membatasi kalau misalnya saya beli tanah misalnya di sana di developer landed terus HGB terus saya rubah hak pakai, kan boleh-boleh aja kan nggak dilarang. Kalau saya rubah status sertifikatnya menjadi hak pakai kan boleh aja di mana aja ya kan. Nah kalau dia jadi zonasi nanti jadi semacam eksklusif lagi ya. Tapi yang dari Pak Frans tadi saya kira bagus sekali.
bahwa isu yang penting itu sebenarnya cuma dua. Status hak pakai, mindset pembeli itu adalah itu tanah negara. Nanti kalau sudah habis tidak bisa diperpanjang, diambil oleh negara. Ini isu di dalam pembeli lokal kita, bahwa hati-hati kalau hak pakai itu begini-begini. Nah, ini yang tugas pemerintah, meyakinkan bahwa hak pakai itu nggak apa-apa. Yang kedua adalah jangka waktu. Padahal solusinya sudah ada. Zaman Ibu Maria jadi wakil kepala BPN sudah ada, bahwa bisa dikasih 75 tahun tapi sertifikatnya dicicil, bayarnya di muka, kita dapat NPV-nya, net present value di muka kan. Jadi kalau masalahnya itu adalah orang asing, siapa bilang orang asing boleh memiliki, boleh memakai, namanya juga hak pakai. Jadi kita nggak usah kebakaran jenggot juga dong. Sebenarnya yang dipersoalkan Pak Ignas sudah dibahas masalah bankable, Pak Ignas. PP 41 pasal 53 sudah mengatur bahwa hak pakai atas tanah negara dan atas tanah hak pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Jadi menurut saya aturannya sudah jelas, tinggal sosialisasinya. Demikian juga yang sekaligus tadi sudah kita bahas Pak Ignas, bahwa 70 tahun SK itu secara peraturan dapat dikeluarkan. Saya bawa tulisan Bapak ini, Pak. Kompas 4 Februari 2010 dengan gambar dan judul yang besar, tak perlu khawatir orang asing memiliki rumah. Nah, jadi sebenarnya kita sependapat tidak perlu khawatir, karena apa? Jumlah ini paling banter, Pak. Mungkin bisa dicapai 5 tahun ke depan juga, kira-kira 10.000 unit, Pak. Jadi kalau 100 tahun itu ya 1 juta unit. Sedangkan kita membangun kan, dan kebutuhan kita Bapak sampaikan tadi, tetapi ini bisa mendrive. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan bahkan kalau kita hitung, Pak, pajaknya itu bisa dipakai untuk membangun rumah sederhana. Kalau 10.000 kali 250.000 dolar itu berarti 2,5 miliar. Itu saya ambil yang rendah, karena di Bali orang Rusia beli itu sudah 2 juta sampai 8 juta US dollar per unit, Pak. Ya, jadi kalau 250.000 kali 10.000 2,5. Kalau PPN 10%, BPATB 5%, PPH 5%, pajak penjualan barang mewah 20%, artinya 1 miliar pajak yang akan masuk, yang kalau dengan nomine-nomine tadi tidak masuk, itu yang dipersoalkan tadi. Jadi kalau dengan 1 miliar US dollar, kalau 10.000 berarti 10 triliun, sudah lebih besar dari anggaran tahunan Kementerian Perumahan Rakyat. Pemilih Australia itu aborigin, terpinggir sama sekali, dikuasai oleh orang-orang asing.
Nah, apakah kita tidak mengingat itu semua? Oleh karena itu, saya ingin mengajak bahwa para pengembang Indonesia ini tidak hanya berpikir keuntungan pengembang. Karena apa? Sekali orang asing masuk, dan ini terus terang saja, Presiden Republik Indonesia, Pak SBY, pernah mengatakan, Amerika is my second country. Pernah berpesan, tolong upayakan peraturan agar orang asing boleh melakukan kepemilikan tanah di Indonesia. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Sekali orang asing mempunyai hak kepemilikan, keturunannya bisa mendapatkan warisan. Saudaranya bisa membeli lagi dan lain sebagainya. Ini yang sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu, marilah kita, seluruh kekuatan masyarakat di Indonesia, duduk bersama untuk memikirkan masalah ini. Dari Apresi, saya sangat tidak setuju kalau diberikan hak pakai, karena penduduk Indonesia masih butuh rumah, dan kalau seandainya diberikan hak pakai, properti kebanyakan pengembang tidak bakal mau membangun yang untungnya sedikit, pasti untungnya yang lebih banyak dia buat. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah tidak akan memiliki rumah, karena pengembang kebanyakan. Saya sendiri pedagang saya pasti mau cari untung yang lebih besar. Mana mungkin saya mau untung yang lebih sedikit. Cukup, udah ngerti Pak, udah ngerti. Saya tanggapi aja ya, karena nggak jelas kemana. Pertama, hak pakai nggak setuju, nggak perlu khawatir Pak. Sekarang itu jadi gini, kenapa ada jenis-jenis hak? Supaya pemerintah dapat mengontrol peruntukannya, land use sama zoningnya. Nah, sekarang perumahan-perumahan HGB kan, tetapi kalau sudah dipecah atas nama pribadi, bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Jadi walaupun di hak pakai, nanti bisa ditingkatkan menjadi hak milik, gitu. Jadi tidak perlu khawatir, nggak setuju hak pakai, karena hak pakai kita, tema kita ini hak pakai berkaitan dengan orang asing, ya. Tapi kalau dibilang penyederhanaan jenis-jenis hak, kita bisa bagi hak milik yang tidak terbatas sama satu lagi, apakah HGB atau hak pakai. Kalau toh pun pakai hak pakai, Bapak nggak perlu khawatir bahwa developer tidak mau membangun. Enggak juga, karena kalau developer badan hukum pasti dia pakai HGB. Kalau misalnya HGB diganti hak pakai, tidak mungkin dia tidak mau membangun, orang itu kerjaan dia kok. Nanti kalau sudah dipecah atas nama pribadi, bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Terima kasih. Kalau Bapak takut kehabisan tanah untuk membangun yang rakyat tadi Pak, memang yang dijual itu angin Pak, bukan tanah. Rumah susun ke atas itu kan yang dijual angin Pak. Jadi ngapain kita ketakutan itu? Toh jumlahnya saya sudah sampaikan tadi. Jadi unit rumah susun ini sebenarnya yang kita jual ke orang asing ini kan angin, bukan tanahnya. Tanahnya pun hak pakai dan dibatasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Ini beberapa hal yang bisa disimpulkan di sini. Masalah hak pakai itu masalah sosialisasi, masalah bankable segala macam. Sampai saat ini pemerintah pun belum serius ya untuk menanganinya. Kemudian tadi dari Pak Fahri pun menyebutkan mengenai kekhawatiran Pak Permadi yang bisa kita maksimal, mungkin tadi kita kawal Pak, kita kawal jangan sampai hak pakai ini diputar-putar jadi hak milik gitu ya. Kan tadi ada masalah ilegal juga, yang masalah prakteknya common practice, ada asing dengan kawin segala macam, itu mungkin masalah pengawasan Pak. Jadi kita ada usulan-usulan mungkin bagaimana cara pengawasannya, apakah itu secara hukum dilegalkan atau enggak, atau gimana mekanismenya. Kemudian ada usul juga masalah tadi zonasi ya dari Pak Ignes, zonasi mungkin nanti kita bisa satu poin usulan ya, apakah itu bisa dilakukan, nanti kita serahkan ke diskusi selanjutnya. Kemudian masalah cross subsidi silang untuk MBR, sebetulnya di sesi kedua ini kita akan bahas lebih dalam, apakah itu bagaimana sih dampaknya ke MBR, apakah saat ini yang undang-undang rusun melakukan 20% untuk MBR, cuklak cuklisnya pun sebetulnya belum ada, jadi masih ngambang semua. Bisa aja pengembang juga tidak mau karena tidak ada ketentuannya Bu, ya kan, cuklak ini sebelum ada, apakah itu fisik diserahkan, berapa tahun itu belum ada. Nah, itu mungkin yang kita akan dorong juga. Kembali dari Pamukas dari Pak Permadi juga, ini masalah mental bangsa Pak ya, artinya kita mesti rombak mentalnya juga, kepemilikan asing.
termasuk tadi jangan sampai, artinya kalau saya mikir gini, jangan sampai di rakyat Indonesia aja belum punya rumah tapi kita masih mikirin asing, kalau lebih gitu kan. Nah, hasil dari diskusi ini mudah-mudahan bisa kami rangkum secepatnya dan kami usulkan ke pemerintah dan DPR.